فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Tentang dinasti Fatimiyah. Khilafah ini beraliran Syiah yang berkuasa di Afrika Utara dan Mesir pada tahun 297 Hijriah atau 909 Masehi sampai 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Selama kurang lebih dinasti ini memimpin, yaitu selama 262 tahun lamanya. Dinasti ini mengambil namanya dari Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para khalifah Fatimiyah mengembalikan asal-usul mereka kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya gerakan Fatimiyah ini yang di Afrika Utara mencapai kekuasaan di bawah pimpinan Ubaidillah Al-Mahdi. Berakar pada sekte Syiah Ismailiyah yang doktrin-doktrinnya berdimensi politik, agama, filsafat, dan sosial. Dan para pengikutnya itu mengharapkan kemunculan Al-Mahdi. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Ali bin Abi Thalib dan Fatimah melalui garis Ismail putra Ja'far As-Shadiq. Namun musuh-musuh dinasti Fatimiyah menolak bahwa asal-usul mereka tersebut adalah dari Ali. Mereka menolak. Musuh-musuh dinasti Fatimiyah menolak penisbatan tersebut dan menuduh mereka sebagai penipu. Dan sesuai dengan kebiasaan Arab kuno untuk memberi asal-usul Yahudi pada orang yang mereka benci, sehingga yang namanya Ubaidillah tadi dituduh sebagai keturunan orang Yahudi. Sampai sekarang pun asal-usul mereka tersebut masih belum diketahui kepastiannya. Dan ketahuilah bahwa berdirinya dinasti Fatimiyah bermula dari masa menjelang akhir abad ke-10, bila mana kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad mulai melemah kekuatannya, dan daerah kekuasaannya yang luas tidak terkoordinasikan lagi. Kondisi seperti ini telah membuka peluang bagi kemunculan dinasti-dinasti kecil di daerah-daerah, terutama yang gubernur dan sultannya memiliki tentara sendiri. Kondisi Abbasiyah ini juga telah menyulut timbulnya pemberontakan dari kelompok-kelompok yang selama ini merasa tertindas, serta membuka kesempatan bagi kelompok Syiah, Khawarij, dan kaum Mawali untuk melakukan kegiatan politik. Di Afrika Utara, kelompok Syiah Ismailiyah mengkonsolidasikan gerakannya. Dan pada tahun 909, seorang yang bernama Ubaidillah Al-Mahdi ini memproklamasikan berdirinya khilafah Fatimiyah yang terlepas dari kekuasaan Abbasiyah. Ubaidillah mulai memperkuat dan mengkonsolidasikan khilafahnya di Tunisia dengan bantuan seorang yang bernama Abdullah Asy-Syi'i, seorang Syiah.
seorang dai Syiah Ismailiyah yang sangat berperan dalam mendirikan Daulah Fatimiyah di Tunisia. Waktu itu muncul juga perlawanan-perlawanan terhadap khilafah ini dari kelompok-kelompok pendukung Abbasiyah, kelompok yang berafiliasi ke dinasti Umayyah di Andalusia, maupun kelompok Khawarij dan Barbar. Setelah basis kekuasaan di Tunis kuat, khilafah Fatimiyah di bawah Al-Mu'izz, yaitu khalifah yang keempat, ya, dengan panglimanya yaitu seorang yang bernama Jauhar Al-Khatib Asyikili, dapat menguasai Mesir pada tahun 969. Kemudian ia mendirikan kota baru yang disebut dengan Al-Qahira, atau dapat disebut dengan Kairo, yang berarti kota kemenangan, dan kemudian menjadikannya sebagai ibu kota khilafah Fatimiyah pada masa-masa selanjutnya. Pada periode Mesir ini, dinasti Fatimiyah mencapai puncaknya, terutama pada masa kepemimpinan Al-Mu'izz, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Puncaknya adalah pada masa Al-Aziz. Pada masa Al-Aziz ini, istananya bisa menampung 30.000 tamu. Masjidnya sangat megah, perhubungan sangat lancar, dan keamanan terjamin. Perekonomian pada waktu itu dibangun, baik sektor pertanian, perdagangan maupun industri, sesuai dengan perkembangan teknologi pada waktu itu. Di bidang budaya, dinasti ini juga mencapai kemajuan pesat, terutama setelah didirikannya masjid yang bernama Masjid Al-Azhar, yang sekarang dikenal dengan Jami'ah Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, yang berfungsi sebagai apa? Yaitu sebagai pusat pengkajian Islam dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan selanjutnya Masjid Al-Azhar ini telah dimanfaatkan baik oleh kelompok Syiah maupun kelompok Sunni. Kemudian dinasti Fatimiyah dapat maju antara lain karena sebab pertama, yaitu militernya yang kuat, administrasi pemerintahannya yang baik, ilmu pengetahuan berkembang, dan ekonominya stabil. Namun Fatimiyah kurang berhasil di bidang politik dalam dan luar negerinya, terutama ketika menghadapi kelompok Nasrani dan Sunni yang sudah lebih dahulu mapan di Mesir. Sesudah berakhirnya masa pemerintahan Al-Aziz ini, pamor dinasti Fatimiyah menurun karena banyaknya khalifahnya yang diangkat pada usia yang masih sangat belia, belum cakap terhadap ilmu dan pengalaman, sehingga di samping mereka hanya menjadi boneka para wazir, sehingga timbul konflik kepentingan di kalangan pejabat istana yang membuat kacau balau. Dan di kalangan militer antara unsur barbar Turki, Bani Hamdan, dan Sudan. Terlebih-lebih lagi, para penguasa itu selalu tenggelam dalam kehidupan yang mewah, dan adanya pemaksaan ideologi Syiah kepada rakyat yang mayoritas adalah Sunni. Sehingga dalam kondisi khilafah yang sedang lemah ini, konflik kepentingan yang berkepanjangan di antara pejabat dan militer, dan ketidakpuasan rakyat atas kebijakan pemerintah, muncul bayang-bayang serbuan tentara salib. Merasa tidak sanggup menghadapi tentara salib, maka Khalifah Az-Zafir melalui wazirnya yaitu Ibnu Salar minta bantuan kepada Nuruddin Az-Zanki, penguasa Suriah di bawah kekuasaan Baghdad. Waktu itu Nuruddin Az-Zanki ini mengirim pasukannya ke Mesir di bawah Panglima Syirkuh dan Salahuddin Yusuf bin Al-Ayyubi, yang kemudian berhasil membendung invasi
tentara salib ke Mesir. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dalam tubuh dinasti Fatimiyah masih juga terjadi persaingan memperebutkan posisi wazir. Dalam persaingan ini bahkan ada yang mengundang kembali tentara-tentara Prancis, tentara salib, untuk dijadikan backing. Maka pada tahun 1167 pasukan Nuruddin Az-Zanki kembali memasuki Mesir di bawah pimpinan Syirkuh dan Salahuddin. Kedatangan mereka kali ini tidak hanya membantu melawan kaum salib, tetapi juga untuk menguasai Mesir. Daripada Mesir dikuasai tentara salib, lebih baik mereka sendiri yang menguasainya. Apalagi Perdana Menteri Mesir pada waktu itu yang bernama Shawar telah melakukan pengkhianatan besar. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan tentara salib sekaligus juga menguasai Mesir sejak itu. Sementara itu kedudukan Salahuddin di Mesir semakin mantap adanya. Ia mendapat dukungan dari masyarakat setempat yang mayoritas Sunni. Dan kesempatan ini yang juga bertepatan dengan sakitnya Al-Adid oleh Nuruddin dipergunakan untuk menghidupkan kembali Khilafah Abbasiyah di Mesir. Maka pada tahun 1171 berakhirlah riwayat dinasti Fatimiyah di Mesir yang telah bertahan memimpin selama 262 tahun lamanya. Demikianlah kisah tentang dinasti Fatimiyah. Mulai dari munculnya mereka, kemajuannya mereka, dan runtuhnya mereka. Semoga manfaatnya cukup besar untuk kita semua dan wawasan yang teduh untuk kita bersama. Wallahu ta'ala a'lam.